Jalan kebahagiaan 2, kembangkan gaya hidup mentaati firman Tuhan, itu jadi gaya hidup kita hari-hari. Dan yang kedua, tunduk pada otoritas Tuhan, apapun dan bagaimanapun Tuhan mengarahkan, saudara lakukan itu. Ketika dua hal itu kita lakukan, kita sedang membangun kebahagiaan bagi hidup kita. Kalau bicara tentang jalan, lalu kita kaitkan dengan hidup kita, jalan itu, perjalanan kita itu sebuah keputusan dan pilihan. 2 bulan yang lalu saya diminta untuk melayani di rumah duka karena ada hamba Tuhan yang meninggal. Ini lokasinya di Bekasi. Yang saya tahu kalau ke Bekasi kan naik tol kemudian turun Bekasi Barat. Tetapi saya dikasih tahu lewat Becakayu saja Pak. Ada 2 pilihan, mau jalan tol yang keluar di Bekasi Barat atau ngelewatin saja yang seperti sarannya Becakayu. Akhirnya kita putuskan lewat Becakayu, katanya tol yang baru kan cepat, lebih cepat. Akhirnya lancar sekali itu. Tetapi begitu keluar di Bekasi, di dekat stasiun mulai macet. Kemudian harus belok kanan, tinggal 1 kilo. Saya infokan, ini macet. Mungkin sebentar lagi saya nyampe, di mapnya cuma 1 kilo. Karena tinggal 1 kilo, akhirnya ini sudah nunggu nih. Karena yang begitu keluar setengah jam. Tunggu aja sebentar ya, akhirnya ditunggu lagi. Nah karena tinggal 1 kilo, berarti kan tinggal beberapa menit di map. Karena harus melintasi, ngantri ngelewati lintasan kereta api. Saya pikir paling cuma 15 menit, 20 menit lah. Sudah mulai segitu, dimulailah di sana. Tetapi ternyata hanya melintasi rel kereta api butuh waktu 1 jam. 1 jam bergeraknya cuma 100 atau enggak sampai 200 meter. Akhirnya saya turun, saya putuskan saya naik ojek. Tetapi sampai di sana karena sudah dimulai seperti WA saya sebelumnya, mereka mulai, kan enggak mungkin di rumah duka nyanyi dipanjang-panjangin terus. Nah, di situ ada 2 evangelis, mereka yang ambil inisiatif. Saya datang tinggal doa penutup. Saudara, setiap perjalanan itu keputusan. Kita memilih jalan kemana itu sebuah keputusan. Walaupun sudah dibantu map sekarang ya, tetapi tetap kita tidak tahu. Mungkin di map hanya merahnya sedikit, tetapi di situ ada apa kita nggak pernah tahu. Hidup itu sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan yang kita sebenarnya tidak tahu ke depannya itu seperti apa. Kita pikir kita bisa bahagia karena apa? Mungkin dulu kita punya orang tua pejabat, kaya raya, lalu berpikir masa depan anak-anaknya pasti bahagia, kecukupan. Kan orang tuanya kaya dan pejabat. Tetapi ternyata ada banyak anak-anak pejabat, anak-anak yang kaya raya, masa depannya serba kekurangan, kesulitan, dan tidak punya apa-apa. Tetapi ada orang yang sederhana, bahkan dianggap miskin, secara status sosial, dianggap wah kelihatannya nggak mungkin bisa membesarkan anak-anaknya. Tetapi ternyata setelah itu anak-anaknya jadi orang, itu istilahnya orang tua. Jadi orang, sementara anak pejabat jadi apa itu? Setengah orang. Kenapa seperti itu? Secara reka-rekaan manusia, perhitungan manusia, orang berpikir bahwa dia bisa menempuh jalan kebahagiaan sampai anak cucu. Tetapi ternyata hanya berhenti pada dirinya sendiri. Bahkan sebelum dia dipanggil Tuhan pun, orang-orang yang secara logika manusia bisa bahagia, enggak bahagia tuh. Sementara orang-orang yang dianggap madesu, masa depannya suram, justru punya masa depan yang sangat baik. Apa yang di depan kita adalah misteri, itu miliknya Tuhan. Milik kita adalah membuat keputusan dan pilihan benar untuk perjalanan kita saat ini. Amin. Karena di depan kita tidak tahu, tetapi yang kita tahu, kita bisa memutuskan yang terbaik hari ini. Ternyata Tuhan sudah menyediakan jalan bagi orang untuk menikmati kebahagiaan. Bagaimana kita bisa menempuh perjalanan yang penuh kebahagiaan seperti yang dimaksud oleh Tuhan? Mari kita membacanya
dari Mazmur 119 tadi, ya, kita fokus saja 2 ayat ya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjalani hidup di jalan kebahagiaan yang Tuhan sudah tetapkan itu? Bagaimana supaya kita ada di situ? Supaya kita benar-benar mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan yang dari Tuhan itu tidak ditentukan oleh hal-hal yang sifatnya sementara. Kita harus sadar bahwa perjalanan hidup kita ujungnya bukan kuburan. Perjalanan hidup kita itu ujungnya atau akhirnya bukan kuburan. Nah, kalau kita berpikir ujung hidup kita kuburan, maka kita akan berkata gini, mumpung hidup cuma sekali nanti juga mati. Makanya aku akan lakukan apapun yang aku suka, toh nanti akan mati. Tidak, saudara. Ujung hidup kita itu enggak ada. Akhir hidup kita itu enggak ada. Karena hidup kita itu menuju namanya kekekalan. Jalan hidup kita itu menuju kekekalan. Dan kekekalan itu hanya 2 tempat, surga dan neraka. Pastikan bahwa perjalanan kita itu menuju kekekalan itu bukan ke neraka, bukan kebinasaan, tetapi hidup kekal bersama-sama dengan Allah yang menciptakan hidup kita. Makanya selama kita di dunia ini, pastikan bahwa kita akan ke sana, ke tempat di mana Tuhan berada, bukan ke tempat di mana iblis berada. Pastikan perjalanan hidup kita tidak mengalami neraka di dunia ini. Tetapi ada pilihan, Tuhan siapkan namanya jalan kebahagiaan. Kita bisa menikmati kebahagiaan yang Tuhan sediakan selama di dunia ini. Kata bahagia itu selalu dikaitkan dengan namanya berkat, diberkati. Makanya di Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu 2 kata yang seringkali dipakai bersamaan atau bergantian. Kalau bicara berbahagialah itu orang yang sadar bahwa dia orang yang terberkati Tuhan. Orang yang merasakan kepuasan sejati dalam Tuhan. Ini bukan sekedar berkat materi. Ini bukan berkat hal-hal yang sifatnya lahiriah. Tetapi ini berkat yang benar-benar mendatangkan kepuasan sejati dalam hidup kita. Kebahagiaan sejati. Jadi intinya bukan materinya, intinya bukan hal lahiriahnya. Intinya apakah ketika kita diberkati Tuhan, kita merasakan kepuasan dalam hidup kita, kita mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita. Orang kadang-kadang kan hanya mencari yang materi, mencari duit. Mencari duit, oke, tetapi intinya bukan duitnya. Ingin punya banyak hal secara materi, intinya bukan materi. Tetapi apakah ketika kita mendapatkan semuanya kita sadar itu berkat Tuhan? Kita mendapatkan kepuasan sehingga kita bisa bahagia di dalam Tuhan. Sebab kalau arti kebahagiaan hanya duit, kenapa banyak orang kaya raya bunuh diri? Kalau arti bahagia punya rumah yang besar, kenapa banyak orang punya rumah yang besar, akhirnya rumah tangganya berantakan? Kalau orang berkata bahwa yang membuat dia bahagia adalah kalau penampilannya oke banget, kenapa bintang film yang cantik, yang tubuhnya aduhai, yang pokoknya mungkin itu impian banyak orang soal penampilan, banyak juga tuh yang akhirnya overdosis pakai narkoba. Kalau orang berpikir bahagia kalau aku bisa menikah, kalau aku bisa punya anak, kenapa banyak orang setelah menikah justru stres? Orang punya anak justru tambah sedih, tertekan. Berarti itu semua bukan inti kebahagiaan. Itu bagian dari kebahagiaan yang Tuhan sediakan, oke. Tetapi kalau itu enggak ada semuanya, kebahagiaan tetap ada. Karena kebahagiaan sejati kita dapatkan dari Tuhan.
Jadi jangan gagal paham untuk menempatkan hal yang bukan inti menjadi inti. Hal yang bukan utama jadi utama. Tetapi miliki kebahagiaan sejati dalam Tuhan. Nah, caranya gimana supaya kita ada di jalurnya Tuhan untuk selalu menikmati kebahagiaan? Kita perhatikan yang pertama tadi ya. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela. Berarti rahasia hidup pertama supaya kita ada di jalan kebahagiaan apa? Hidup kita, perjalanan hidup kita seharusnya sebuah perjalanan yang didasarkan dengan sebuah komitmen yang serius tentang firman Tuhan. Bagaimana kita mengembangkan gaya hidup yang berdasarkan firman Tuhan? Bagaimana kita mengembangkan kebiasaan yang berdasarkan firman Tuhan? Kita harus mengembangkan kebiasaan gaya hidup yang benar-benar itu menjadikan firman Tuhan itu menjadi hidup kita. Salah satu alasan mengapa keselamatan datang dari Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia. Tidak hanya Tuhan ini ingin menebus dosa kita, supaya kembali manusia itu bertumbuh sebagai ciptaan yang serupa dengan gambar Allah. Dan karena kita ini serupa dengan gambar Allah, salah satu buktinya apa? Kita menjadikan firman Tuhan itu cara berpikir kita. Menjadikan firman Tuhan itu gaya kita bersikap. Menjadikan firman Tuhan itu cara kita mendidik anak-anak kita. Firman Tuhan itu menjadi cara berpikir, kebiasaan, perilaku, cara berkata-kata, cara menanggapi sesuatu, cara menyelesaikan sesuatu. Firman Tuhan benar-benar hidup dalam hidup kita. Kalau ingin bahagia, jangan hanya firman Tuhan itu teori, tetapi benar-benar itu hidupku, jadi hidupku. Nah, di situ dikatakan tidak bercela. Nah, ini yang susah. Tidak bercela susah. Tetapi pemahamannya ternyata memberi kita penghiburan. Yang disebut tidak bercela itu bukan sempurna. Bukan. Siapa orang yang berjalan di jalan kebahagiaan Allah tidak bercela? Bukan orang sempurna. Bukan. Kebahagiaan tidak pernah lahir dari kesempurnaan selama di dunia ini. Tetapi kebahagiaan lahir dari kesucian hidup. Makanya di situ ditulisnya tidak bercela. Jangan mimpi saudara bisa bahagia. Berusaha tubuhmu tampil sempurna. Berusaha. Bagi yang khotbah nih kayak saya nih, khotbah tampil sempurna supaya bahagia. Nggak pernah bahagia khotbahnya. Jangan juga berpikir jadi orang tua yang sempurna, maka saudara akan jadi orang tua tidak pernah bahagia. Karena berpikirnya sempurna. Jangan berpikir saudara jadi suami atau jadi istri yang sempurna. Karena mau bahagia, justru dijauhi kebahagiaan. Kebahagiaan lahir bukan dari kesempurnaan, tetapi dari kekudusan hidup. Dari kesucian hidup, dari hidup yang benar, yang menjadikan firman Tuhan gaya hidupnya. Saudara, kalau bicara tentang hukum Tuhan, tentang firman Tuhan, taruh dalam pikiranmu, berarti sebuah perjalanan hidup, di sana ada berkat, di sana ada kebaikan, di sana ada kebahagiaan dari Tuhan. Di sana ada hal-hal yang luar biasa, di mana aku boleh tidak hanya mengenal, tetapi melihat Tuhan. Aku bisa menikmati dan mengalami bagaimana kasih kuasa Tuhan bekerja dalam hidupku. Kalau bicara firman Tuhan, jangan bicara berarti nggak bebas dong. Berarti nggak bisa apa-apa. Ini yang seringkali dipikirkan anak remaja dan pemuda tuh. Kalau bicara firman Tuhan, berarti nggak asik dong, nggak bisa apa-apa. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kalau ingat firman Tuhan, jangan ingatnya sepertinya ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Enggak. Itu sebuah arah yang membuat kita sebenarnya Tuhan ingin. Aku ingin memberkatimu, tetapi kamu jangan keluar dari jalur yang aku tetapkan bagimu. Kembali, kesempurnaan tidak pernah membuat kita bahagia. Karena memang kita tidak pernah sempurna. Yang membuat kita bahagia apa? Kekudusan, kesucian. Karena kesucianlah yang membuat kita bahagia. Kita butuh pedoman, kita butuh aturan, kita butuh arah, kita butuh hal-hal yang membuat kita ngerti, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang tidak jahat. Itu harus kita mengerti. Dan itu ada di mana?
hukum Tuhan, firman Tuhan. Bapak, ibu-ibu yang punya anak, kalau ingin anak-anakmu bahagia, makanya didik dia di jalan Tuhan. Ajari dia kebenaran firman Tuhan. Dan kasih contoh bagaimana melakukannya. Kesalahan banyak orang tua terlalu banyak nasihat, tetapi sedikit sekali memberi contoh. Nasihatnya dikurangi, contohnya ditambah. Kalau ingin anak kita bahagia, bekal terbaik bagi anak kita apa? Bantu dia menemukan jalannya Tuhan. Setelah itu ajar dia tetap ada di situ, apapun keadaannya, supaya hidup mereka tidak bercela. Nah, kalau kita sudah tahu jalannya Tuhan, kan tidak selamanya anak kita itu bersama dengan kita. Kalau sudah dewasa juga memang jangan ngekor kita terus kan, nggak dewasa-dewasa. Tetapi kalau kita sudah tunjukkan jalannya dan kita kasih tahu bagaimana melakukan kebenaran itu, maka amanlah. Gagal-gagal dikit itulah manusiawi, karena tidak ada satupun di dunia ini yang sempurna kecuali manusia yang namanya Yesus Kristus, firman Allah yang jadi manusia. Tidak ada satu orang pun yang sempurna. Nah, asik kan kalau kita tahu bahwa ternyata bisa bahagia walaupun nggak sempurna, nggak perlu minder. Kalau sepatumu ternyata hanya harganya 50.000 karena itu pun belinya di pasar loak, nggak akan minder. Yang menentukan kebahagiaanku bukan sepatuku. Nggak akan minder kalau baju saudara itu murah atau bahkan bekas. Masa remaja saya kan baju bekas terus. Tidak mengurangi kebahagiaan saya gara-gara baju saya murah. Gara-gara baju saya bekas orang. Karena apa? Kebahagiaan saya tidak ditentukan itu. Kebahagiaan saya ada di kualitas hidup saya yang tidak bercela di mata Tuhan. Komitmen untuk tidak bercela, tidak sempurna ya, masih bisa gagal ya. Tetapi komitmen itu yang menjadikan hidupku bahagia. Waktu Lebaran, libur panjang Lebaran itu, saya baca data walaupun pasti lebih banyak itu, karena sebelum liburan berakhir saya sudah baca. Ada 400 orang lebih meninggal kecelakaan. Satu masa liburan aja orang Indonesia sudah berkurang 400 lebih. Itu kalau sampai akhir mungkin lebih banyak, mungkin 500-an lebih. Dan menurut penelitian nih, faktor terbesar kecelakaan bukan alam, bukan kendaraan, tetapi manusianya, orangnya. Dan kalau bicara orangnya, bisa dia nggak teliti dengan kendaraan atau cara mengendarainya yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain, mengapa ada banyak orang mati kecelakaan? Karena apa? Melanggar peraturan yang seharusnya dalam berkendaraan. Sebagian besar, ada kan faktor yang lain ya. Ternyata paling banyak itu. Saudara ingin hidupmu aman nggak? Tidak hanya bahagia, aman ke masa depan, sampai kekekalan. Jalani mulai hari ini sesuai hukumnya Tuhan, sesuai firman Tuhan. Tidak ada cara lain untuk menemukan kebahagiaan dalam perjalanan hidup kita selain kita mengembangkan gaya hidup sesuai firman Tuhan. Nah, karena itu kita bisa berpikir begini untuk menerapkannya. Yang pertama, untuk pernikahan kita, agar pernikahan saudara bahagia, ini bagi yang belum menikah nih, pilihlah pasangan hidup yang sesuai firman Tuhan. Jangan hanya sesuai dompetnya, jangan hanya sesuai bajunya, jangan hanya sesuai dengan penampilannya, jangan yang sesuai juga hanya latar belakang keluarga atau sukunya. Tetapi kalau mau milih pasangan hidup, kalau ingin pernikahanmu bahagia, pastikan pasangan hidup yang akan kita nikahi itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Para orang tua punya tanggung jawab untuk menolong anaknya mengerti pasangan hidup yang dari Tuhan untuk anaknya itu. Kalau sudah terlanjur menikah, apapun yang saudara kerjakan di rumah, gaya hidup mempraktekkan firman Tuhan harus menjadi budaya keluarga. Suami istri dalam hubunganmu satu sama lain dasarkan pada firman Tuhan. Jadi kalau ada perbedaan, ada ketegangan, ada konflik, penyelesaiannya apa? Firman Tuhan. Bukan menurut aku sih begini. Yang laki-laki, menurut pikiranku sebagai laki-laki begini. Yang perempuan, tapi perasaanku begini. Gimana bisa nyambung antara pikiran dan perasaan? Penyelesaiannya di mana? Apa yang Tuhan katakan untuk mengatasi konflik itu? Bukan, aku laki-laki, kamu harus nurut dong. Aku suami, perempuan kelas 2. Aku
aku yang kelas 1. Ada sebagian laki-laki itu belagunya minta ampun, menganggap dirinya nomor 1 terus. Yang perempuan nomor 2, bahkan nomor 3. Anaknya nomor 5. Kesombongan laki-laki itu. Enggak, penyelesaiannya apa? Firman Tuhan. Bukan pikiran dan perasaan kita. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana seharusnya sebagai laki-laki terhadap istri, suami terhadap istri terhadap suami. Apa yang diajarkan firman Tuhan. Demikian juga dalam mendidik anak. Jangan hanya, oh aku dulu waktu kecil, aku diperlakukan, aku dididik ayah ibuku begitu. Enggak apa-apa. Ada banyak orang ketika masa kecilnya mengalami kasar. Kalau bapak ibunya didiknya itu halak banget, kejam lah, kasar. Lalu dia berkata, lalu dia lakukan juga terhadap anaknya. Lalu berkata, kalau aku tidak sering ditempeleng bapakku, aku enggak jadi seperti ini. Itu kesimpulan yang ngawur. Karena kamu sudah bertobat, karena kamu sekarang sudah diubah Tuhan, makanya tidak dendam terus dengan bapakmu. Kalau hatimu belum bisa mengampuni, enggak mungkin gara-gara ditempeleng jadi baik. Ada begitu banyak orang tua bangga kalau nempeleng anaknya, marah dengan anaknya. Lalu ayat favoritnya apa? Hormatilah ayah ibumu. Kamu gak menghormati papa mama, aku tempeleng. Di mana ada ayatnya tambahan begitu? Bapak-bapak, jangan pakai tanganmu untuk lakukan yang kasar untuk istri dan anak ya. Tanganmu harus mengalirkan berkat untuk istri dan anakmu. Praktekkan firman Tuhan dalam banyak hal ya. Termasuk ketika anak-anak kita harus membuat keputusan penting dalam hidupnya. Kita ajarin bagaimana supaya dia bisa membuat keputusan benar di hadapan Tuhan. Nah, kalau rumah tangga kita, firman Tuhan dihidupi, kita sedang menaruh rumah tangga kita di jalan kebahagiaan dan berkatnya Tuhan. Kalau toh ada masalah, selama masih ada di jalannya Tuhan, Tuhan gak akan tinggalkan. Tuhan bela, Tuhan tolong. Nah, kalau sudah keluar dari jalannya Tuhan, di sana ada siapa? Dunia roh hanya 2. Tuhan, malaikat, ngumpul itu. Satu koalisi itu. Koalisi yang lain itu hanya setan. Hanya iblis. Jadi kalau udah keluar dari jalan Tuhan, celaka kita. Kita teriak-teriak. Tapi udah babak belur tuh. Harus balik. Satu-satunya cara bertobat. Kalau nggak bertobat, nggak mungkin akhirnya masuk pada rencana Tuhan semula. Demikian juga saudara dalam pekerjaan, dalam pergaulan, jadikan firman Tuhan, praktekkan. Jadi kalau ada godaan, ada tarikan, ada tawaran yang tahu bahwa itu tidak sesuai firman Tuhan, tolak. Yang kedua, mau tunduk pada otoritas Tuhan. Ayat 2. Kita baca lagi ya. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Ada 2 yang kita bisa perhatikan, memegang peringatannya dan mencari dia. Berarti benar-benar pemazmur ini mengakui betul bahwa Tuhanlah yang berkuasa, yang berotoritas atas hidupku. Kalau dia memberi peringatan, aku perhatikan betul. Aku tidak akan menyimpang ke kiri ke kanan kalau Tuhan sudah ingatkan. Jangan lakukan ya, aku benar-benar tidak lakukan. Kalau aku tidak tahu, aku akan tanya, aku akan konsultasi, aku akan mencari Tuhan, aku akan datang kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan, sebenarnya apa yang harus aku lakukan, supaya aku tidak salah mengambil keputusan, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Ini pribadi yang sungguh-sungguh menghargai otoritas Tuhan sebagai Tuhan. Tuhan itu kan penguasa dalam hidup kita. Hati kita ada banyak ruangan, itu kata Blaise Pascal, seorang jenius fisika. Ada banyak ruangan, bisa diisi apa saja. Diisi pasangan hidup, diisi anak, diisi hobi, diisi kebiasaan makan, diisi dengan teman-teman, bisa diisi apa saja. Tetapi ada satu ruang kosong yang tidak mungkin bisa diisi oleh apapun. Karena tempat itu hanya dikhususkan menjadi ruangan dari pencipta kita. Ini ajaran Kristen tuh. Kenapa setiap orang ketika dia percaya Yesus, dia undang Yesus masuk dalam hatinya. Menjadi raja, menjadi Tuhan atas hidupnya. Kita suka berkata, Yesus Tuhan. Berkata Tuhan Yesus. Tetapi saudara sadar enggak? Ketika kita menyebut Yesus Tuhan, artinya apa?
Yesus, engkau penguasa dalam hidupku. Engkau yang memimpin aku. Engkau yang mengatur aku. Engkau yang mengendalikan hidupku. Saudara bisa lihat di Mazmur 119 ini banyak sekali bicara tentang hal itu. Bagaimana pemazmur itu dengan jelas dia memberi perhatian terhadap firman Tuhan, kemudian dia mencari, kalau misalnya senang dan mendengar mentaati firman Tuhan ya, tentang peringatan, larangan, misalnya ayat 14 coba. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira, seperti atas segala harta. Ayat 24, ya peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Ayat 32, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu sebab engkau melapangkan hatiku. Ayat 33, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Jelas sekali, Mazmur ini selalu bicara pentingnya komitmen untuk tunduk pada otoritas Tuhan. Dengan cara apa? Kalau Tuhan ingatkan, langsung diperhatikan. Kalau Tuhan sudah ingatkan, bertobat cepat. Kalau Tuhan sudah peringatkan dengan masalah, dengan penyakit, dengan kesulitan dalam hidup ini, cepat tobat saja. Gak usah nunggu penderitaan lebih sulit. Salah satu alasannya, kenapa orang jadi sakit? Kenapa orang jadi masalah secara keuangan? Ada masalah dengan rumah tangganya. Ada masalah dalam pekerjaannya. Salah satu sebabnya karena kesalahan, karena dosa. Nah, kalau Tuhan sudah ingatkan masalahmu karena ini, cepat saja bertobat. Selama belum bertobat, gak akan dipulihkan Tuhan tuh. Kalau sebabnya itu loh ya. Kadang-kadang kita minta dipulihkan Tuhan, berkati Tuhan, tapi nggak mau bertobat. Bertobat kalau memang masalahnya itu. Karena kita tidak memegang perintah Tuhan. Tidak memperdulikan peringatan Tuhan. Nah, kalau mencari Tuhan, kadang-kala kita punya masalah, kita kan nggak tahu bagaimana menyelesaikannya. Mulai muncul namanya sok pinter. Aku kan tahu. Aku kan sudah punya pengalaman banyak. Lalu kita langsung main ini, pikiran kita. Pasti begini, pasti begini, pasti begini. Kita lupa untuk berdoa kepada Tuhan bahwa masalah itu kira-kira kenapa Tuhan izinkan dan bagaimana menyelesaikan. Apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Daud, pemazmur ini mencari Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Saya pernah khotbahkan bagaimana konsultasi dengan Tuhan. Kalau punya masalah, konsultasi dengan Tuhan. Baca Alkitab, renungkan dengan baik, jangan hanya berdoa, Tuhan tolong, sembuhkan saya, pekerjaan saya, selesaikan Tuhan, jadikan saya berhasil Tuhan. Enak aja Tuhan itu memangnya bisa kalian suruh-suruh, kan gak bisa. Yang jadi penguasa siapa? Kalau seperti itu, yang jadi Tuhan kita. Kitalah yang berkuasa, kita suruh-suruh Tuhan. Kita tidur, kita suruh Tuhan, jagain aku ya Tuhan, supaya gak ada pencuri. Kita pergi, naik mobil, naik kendaraan, Tuhan jagai saya ya, supaya tidak kecelakaan, lalu kita seenaknya sendiri. Kebiasaan kita itu begitu kan, saking kita ini anak yang diberi akses untuk menghampiri Bapa dengan keintiman. Kita kadang-kadang gak menghormati Tuhan. Ingat, tunduk pada otoritas Tuhan, yang membuat kita kehilangan kebahagiaan kita, karena kita ngikuti jalan kita, bukan ngikuti jalan Tuhan. Karena kita mengikuti mau kita, bukan maunya Tuhan. Karena kita merasa lebih pinter, tidak perlu tanya kepada Tuhan. Doa itu hanya sekedar saja. Kita sudah buat keputusan, baru berdoa. Kan salah. Orang Kristen mula-mula selalu, ini keputusan kami dan Roh Kudus. Bukan keputusanmu sendiri, keputusan Tuhan dan keputusan kami. Tuhan memberi hikmat, kita akhirnya bisa membuat keputusan, tetapi dikonsultasikan, ini sesuai dengan keputusanmu enggak Tuhan? Atau dari awal berikan aku hikmat supaya mengerti keputusan yang darimu. Fokus hidup kita jangan hanya pada janji Tuhan. Artinya begini, klaim janji Tuhan. Kita anak-anak Allah pasti diberkati. Tuhan akan bawa kita naik, bukan turun. Tuhan berkati kita berlimpah-limpah. Anak manja itu. Sebab kalau, coba ayat yang dikutip, engkau tidak pernah turun, kau akan naik. Tidak akan pernah turun. Engkau akan jadi kepala, bukan ekor. Fokusnya itu janji. Sebenarnya intinya apa? Fokusnya, kalau engkau memperhatikan baik-baik ketetapan yang aku berikan kepadamu hari ini.
dan melakukannya dengan setia, maka aku akan memerintahkan berkat atasmu. Kemudian baru itu engkau akan jadi kepala bukan jadi ekor. Orang Kristen terlalu dimanjakan dengan janji Tuhan oleh para pengkhotbah. Dan banyak orang Kristen pegang itu. Tetapi tidak diajarin bagaimana tunduk dan taat pada Tuhan sebagai penguasa hidupnya. Nah, kalau kita ini membiasakan diri tunduk dan taat pada otoritas Tuhan, kita sudah ada di jalan yang akan membuat kita bahagia dan diberkati kok. Kalau toh itu lagi punya masalah, itu baru latihan, itu baru uji coba, itu meningkatkan kedewasaan, gitu saja. Nanti juga pasti masalah itu akan berakhir happy ending. Membuat kita bahagia, karena kita ada di jalan yang benar, jalan yang diberkati dan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Saya kalau lewat di Daan Mogot itu, ada dealer motor, selalu ada karyawannya yang bagi-bagi brosur. Saya sih nggak pernah tanya, cuma saja misalnya, ini dimisalkan, bos dealer motor, dia bilang sama karyawannya, kalian harus jadwalkan, kalian bagi-bagi brosur di depan, di jalan itu, atau di tempat yang lain. Kalau di antara kalian berhasil menjual 3 motor, gaji kalian akan aku tambah 10% lagi. Apa yang membuat orang semangat? Gaji naik atau dapat bonus. Itu kan? Emang semua manusia mata duitan memang. Kalau duitnya ditambah, itu yang diincar. Tetapi tanggung jawabnya apa? Kamu bagi brosur dan siapa yang berhasil menjual 3 motor. Mestinya fokus di situ dong. Fokus saja gimana saya bagi brosur kepada sebanyak-banyaknya orang, bagaimana saya deketin orang mempromosikan motor dan menjelaskan ini promosi baik sekali supaya aku bisa menjual 3 motor. Fokusnya harus ketaatan yang pertama. Perintah bos apa? Bagi brosur, jual motor. Janjinya apa? Dapat bonus atau naik gaji. Kita anak-anak Tuhan seringkali juga diajarnya begitu. Kamu jadi anak Tuhan, pasti sukses, pasti berhasil. Tidak diajar untuk itu. Apa perintah Tuhan? Apa perintah Tuhan? Misalnya, Tuhan Maha Kuasa bisa buat mujizat, bisa sembuhkan sakit penyakitmu. Kita tidak pernah berkata kepada yang sakit, mungkin kamu harus bertobat. Dan kalau diingatkan begitu, tersinggung. Berarti memang sudah terkondisi orang Kristen ini tidak mau dikoreksi, maunya berkatnya Tuhan, tapi tidak peduli Tuhan ngomong apa. Tidak mau tunduk pada Tuhan, hanya mengikuti keinginan, fokusnya pada janjinya. Makanya banyak orang Kristen gak bahagia. Fokusnya pada berkat yang belum tentu dikasih tahun ini. Apalagi kalau misalnya sakit, belum tentu Tuhan mau sembuhkan. Tuhan mau kok lewat penyakit itu, dia langsung bablas saja kok ke surga kok. Didoakan apa aja juga gak sembuh-sembuh lah. Lalu dengan berbagai macam cara, pakai minyak urapan, pakai tengkeng, ini mungkin ada roh jahat yang mengikat nyawanya ini, sehingga tidak sembuh ini. Dengan macam-macam, gak akan sembuh. Kenapa kita tidak tanya? Bagian pertama, Tuhan, apa maksud Tuhan lewat penyakit ini? Setelah itu, tunduk saja, berat walaupun berat. Tuhan, aku relakan kalau memang Tuhan mau panggil. Tanggung jawab kita apa? Siapkan yang mau meninggal benar-benar bertobat dalam Tuhan. Jadi kalau kita membaca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan, baik khotbah langsung maupun lewat media ya, medsos ya, perhatikan peringatannya, jangan hanya janji-janjinya saja. Jangan tabrak kalau Tuhan sudah melarang itu. Saudara sedang mensabotase kebahagiaan hidupmu sendiri. Taati apa yang Tuhan perintahkan. Sebelum membuat keputusan, membuat pilihan dan mau melakukan sesuatu, berdoa dulu. Apalagi keputusan-keputusan yang penting ya. Keputusan penting itu dalam hidup kita. Pertama, pasangan hidup. Yang kedua, masa depan, karir, pilihan hidup ya. Yang ketiga, panggilan hidup kita dalam Tuhan. Saya dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan atau hanya ikut melayani saja. Itu masa-masa kritis itu. Saya mau menikah dengan siapa, itu masa kritis. Itu harus kita benar-benar konsultasi dengan Tuhan. Yang kedua, saya mau menempuh karir seperti apa untuk masa depan saya. Itu juga kalau bisa salah, biasanya tidak berhasil tuh perjalanannya. Tapi kalau sudah ketemu jalannya, bekerja itu ada saja jalan Tuhan.
memberkati kita toh. Dan yang ketiga, panggilan hidup dalam Tuhan punya rencana apa untuk hidupku. Itu harus benar-benar digumuli, jangan asal hanya main perasaan, main suasana karena semuanya lagi asik, kemudian semuanya oke lah gitu. Bisa salah, dan itu sedang sabotase, istilah saya itu, mensabotase kebahagiaan kita sendiri ke depan. Kita sendiri yang membuat kita nggak bahagia, bukan Tuhan nggak membuat kita bahagia. Kalau kita masih belum yakin, jangan segan-segan berkonsultasi dengan hamba Tuhan, dengan pembimbing rohani, dengan orang-orang yang lebih dewasa secara rohani, yang punya wawasan firman Tuhan. Jangan hanya orang yang lebih tua, jangan hanya kepada orang Kristen lebih lama, jangan hanya karena dia lebih terpandang secara status sosial, enggak. Orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan, dewasa rohaninya, punya wawasan rohani, pengertian firman Tuhan yang baik. Nah, kalau kita ingin mengerti jalan Tuhan kan harus orang yang ngerti betul, bukan sekedar orang Kristen. Kadang-kadang kan kita dengan orang yang cocok aja cerita, tidak pernah ketemu jalannya. Karena kalau orang yang cocok itu biasanya kan memaklumi apapun yang kita katakan, oh enggak apa-apa tuh, memberi kita semangat kan? Tetapi tidak akan pernah berkata, tidak boleh. Ini tidak sesuai firman Tuhan ini. Karena dia tidak perlu menggumulkan lagi, karena dia senang, cocok. Kalau cocok kan cepat nyambung kan kalau cerita. Seseorang yang dewasa rohani. Saudara kalau perhatikan para nabi di perjanjian lama, itu berani berkata, kamu berdosa, kamu salah, kamu harus cepat bertobat. Hamba Tuhan sejati itu tidak hanya orang yang hanya mengambil keuntungan dari jemaatnya dengan selalu bersikap manis terhadap jemaat. Tidak. Kalau salah harus dikatakan salah. Kalau harus ditegur, harus ditegur. Tuh, coba kalau ini tumbuh dari keluarga yang gak pernah ditegur. Jadi orang Kristen pasti maunya yang manis-manis terus. Itu bisa menyesatkan. Tetapi juga jangan dimarahin terus. Kalau marah terus itu kan jangan-jangan yang stres, yang khotbah itu. Tunduk pada otoritas Tuhan ya. Belajar tunduk. Yuk kita belajar tunduk. Jadi jalan kebahagiaan 2. Kembangkan gaya hidup mentaati firman Tuhan. Itu jadi gaya hidup kita hari-hari. Dan yang kedua, tunduk pada otoritas Tuhan. Apapun dan bagaimanapun Tuhan mengarahkan, saudara lakukan itu. Ketika 2 hal itu kita lakukan, kita sedang membangun kebahagiaan bagi hidup kita sendiri.